Selamat siang, balik lagi bareng Vince Modified. Ini di part kedua ya. Part kedua Supra yang mau kita kirim ke Kalimantan punyanya Mas Didi. Nah ini ceritanya shock breaker ini lagi kita bongkar ya. Lagi kita bongkar, udah kita bersihin. Mau kita ganti seal sama ganti olinya ya. Ini tadi olinya tuh udah hitam-hitam begitu. Nggak bocor sih ini, posisinya dia nggak bocor, shock breakernya masih oke. Cuman kita ganti aja ya, kita remajakan biar bagus. Ini nanti bakalan kita cuci lagi, cuci bersih ya. Ini untuk per-pernya juga udah kita cuci. Ini suling-sulingnya juga udah kita cuci, udah kita bersihin. Ini sealnya nanti bakalan kita ganti ya, seal olinya. Seal debunya kita pakai yang lama karena masih bagus, itu lagi kita bersihin ya. Ini untuk shock breakernya juga masih oke ya, masih bagus, masih cukup ya, masih layak pakai ya. Nggak ada baret-baret yang berarti ya, baret-baret wajar aja, masih oke lah pokoknya. Ini mau kita ganti sealnya sama kita ganti oli shocknya. Nah oli shocknya saya pakai ini nih, kebetulan saya punyanya ini ya. Biasanya saya pakai Jumbo, merek Jumbo. Cuman sekarang saya pakainya ini, oli apa namanya, Kawasaki punya. Sama aja sih, ya sama aja. Cuman saya mau lebih pakai yang ini aja. Ini kualitasnya lebih bagus sih. Itu. Nanti kita taker per ininya berapa mili ya. Oke, nanti kita kerjain dulu. Nanti sudah selesai, ini mau kita cat ya. Ini sengaja kita kerjain ininya dulu, kita bongkarin, nanti baru kita cat. Karena kalau misalkan udah kita cat terus kita bongkarin lagi, takut nanti catnya pada luka ya gitu. Jadi kita bongkarin dulu, habis itu kita cat, baru nanti kita pasang. Lanjut lagi, kita lagi ngebersihin karburator nih ya, bersihin dalemannya sama sekaligus luarnya ya. Ini apa namanya, habis kita bersihkan sudah jauh lebih bagus, jauh lebih bersih ya. Ini tadi saya ngebersihinnya pakai thinner. Nah ini informasi lagi nih buat kalian yang mau ngebersihin sendiri di rumah, bisa pakai thinner ya. Thinner terus kalian gosok-gosoknya pakai sikat gigi. Kalau untuk sela-sela yang sempit-sempit gini mungkin kalian bisa pakai apa namanya, sikat kawat ya, sikat kawat. Tuh. Ini dalemannya juga lagi kita bersihkan. Nah ini yang lagi proses bagian atasnya. Ini juga lagi kita bersihin ya. Tadinya ini dekil banget, dekilnya pakai banget ya. Ini dalemannya juga tadinya hitam-hitam. Sekarang udah jauh lebih bagus, lebih bersih. Jadi buat kalian yang mau apa namanya, mau ngebersihin karburator, bongkar sendiri ya kan, kerjain sendiri. Kalau untuk daleman sih ini kayak gini ya, nozzle pilot jet, main jetnya kalian bisa bersihin pakai carbo cleaner. Terus apa namanya, kalau untuk keluarnya nih kalian bisa pakai thinner nih ya, hasilnya bagus juga, rontok tadi kotorannya, coklatnya hilang ya. Thinner gosokin pakai sikat gigi atau pakai kuas, lebih ampuh pakai sikat gigi sih ya, pakai sikat gigi gitu. Pakai thinner yang biasa kok, thinner ND yang murah. Atau nanti setelah sudah selesai kalian bisa bilas pakai bensin gitu. Oke, ini kita lanjut dulu, nanti kita update lagi yang lainnya. Selamat pagi, balik lagi bareng Vince Modified nih, lanjutan lagi ya. Ini lagi kita bongkarin nih bagian magnetnya. Ini sedikit apa ya, bagi informasi juga, sedikit informasi buat kalian yang punya Supra ya, Supra Fit atau Supra Grand ya. Ini yang mesinnya seperti ini kalau misalkan kalian nemuin masalah rembes ya, rembes di bagian bak magnet sebelah sini ya, sebelah kiri ya, sebelah kiri. Ini penyakitnya itu dari sini nih. Ini ya. Ini salah satu faktor yang paling besar dari sini.
terus sini seal ini, sama seal ini ya. Nah, karet ini adanya itu di sini nih. Nah, tuh ya, adanya di sini. Nah, ini salah satu penyebab faktor selalu rembes nih, walaupun kalian udah ganti packingnya. Ini ada di sini nih penyebabnya. Jadi kalau misalkan ada yang punya Supra nih, bisa kalian bongkar sendiri aja nih, atau misalkan ya kalau nggak mau repot kalian bawa ke bengkel. Ini ganti ini seal ini ya, o-ringnya ini, terus ganti seal ini sama ganti seal ini. Udah, itu udah pasti penyakit rembes-rembesnya udah hilang tuh gitu. Terus lanjut lagi ya, itu informasi sedikit. Ini punyanya Mas Didi yang mau saya kirim ke Kalimantan. Ini lagi kita bongkar, kita mau gantiin seal-sealnya. Terus rantai ketangnya juga kita mau ganti ya. Mana? Ya, rantai ketang kita ganti. Roll ininya kita ganti, sama yang ada di tengah sini ya. Ini blok sernya juga baru, sudah kita ganti baru ya. Terus apalagi ya, untuk mesin dalam sih masih bagus, masih oke, kertas masih bagus, nggak ada masalah. Jadi kita nggak belah mesin ya, cuman ini kita bersihin aja. Ini seal-seal kita gantiin, o-ring ini kita gantiin, jadi nanti bisa awet ya. Oke, ini saya kerjain dulu, nanti setelah selesai saya videoin lagi. Nah, ini udah selesai saya pasang, seal-sealnya juga udah saya ganti. Nah, untuk o-ring ini juga sudah saya ganti. Ini saya kasih alat bantu ya, supaya dia lebih tahan lama, lebih awet. Saya kasih seal tip. Ini kalau kalian mau ngasih seal tip juga nggak masalah, cuman jangan terlalu banyak ya gitu. Sama kalau misalkan untuk masang ini, kalian yang mau coba bongkar sendiri, kalau mau pasang tutup ini jangan kalian ketok dulu ya, jangan kalian ketok ke dalam dulu terus nanti baru kalian pasang baut, jangan. Karena meminimalisir nanti si baut itu miring atau istilahnya kurang pas sama lubang bautnya ya. Saya sering nemuin di sini lubang bautnya itu pada selek. Nah, itu biasanya pasti karena digetok dulu baru dipasang baut. Kalau saya biasanya saya pasin dulu, terus saya pasang baut atas bawah, udah saya kencengin dulu sampai dia bisa masuk ke lubang bautnya ya, atas bawahnya, baru nanti saya ketok, nanti baru saya kencengin bautnya gitu. Jadi jangan kalian ketok ke dalam dulu baru kalian pasang baut, nanti kalah ke rumah bautnya, dratnya gitu. Kalau pas langsung masuk dia pas langsung lurus, tapi kalau nggak lurus kan nanti pasti dia maksa tuh ya kan. Nah itu nanti dratnya bisa selek gitu. Ini seal-sealnya udah saya ganti. Ini saya kasih alat bantu seal tip supaya dia bisa lebih tahan lama. Seal-sealnya udah. Kalau untuk ini bantalan starter nggak saya ganti, masih oke. Gear starter juga nggak ada yang saya ganti ya, cuman seal-sealnya aja saya ganti. Rantai ketang, ini rantai ketang yang lamanya, ini o-ringnya, ini roll ketangnya nih, yang yang kecilnya nih, dia ada posisinya di sini. Terus nanti yang gede di sini, nggak tahu yang lamanya di mana, tapi ini yang barunya ya, yang barunya nanti saya pasang di sini gitu. Terus ini seal bekasnya, oh ya ini sama seal persneling juga udah saya ganti baru. Terus apa lagi ya, ini sebentar. Nah ini untuk blockheadnya ya, kan kemarin saya bilang di video yang pertama. Nah untuk kalian yang belum nonton boleh dicek dulu video pertamanya ya. Ini kan tadinya saya mau papas ya, cuman akhirnya nggak jadi. Sayang lah, keluar biaya ya kan. Jadi akhirnya ini saya amplas aja. Cuman saya amplasnya ini ditatakin dulu ya, pakai kaca. Terus pelan-pelan kalian iniin supaya bisa rata. Sekarang udah halus ya. Udah halus. Ini cuman memang ada kayak bekas-bekas goresan gini. Tapi ini cuman kena gores ini doang sih. Kayak semacam obeng-obeng gitu ya tadi.
nggak masalah ini tapi udah rata. Tuh. Udah bersih, udah bagus. Nah, untuk head ini ya, seal klepnya nanti saya ganti baru. Klepnya juga sudah saya ganti baru, sudah di setir juga. Terus kalau noken as nggak diganti, pelatuk juga nggak diganti, masih bagus, masih oke. Pen-pennya juga masih bagus, spare klep juga masih oke. Terus apa lagi ya? Packing sudah pasti nanti jelas ganti ya. Terus tutup klepnya atas bawah, o-ringnya, sama apa lagi ya? Busi nanti juga saya ganti busi. Udah sih, paling itu aja. Apa lagi ya? Nanti kalau misalkan udah mulai saya kerjain, udah mulai saya rakit, nanti saya informasikan lagi lebih jelas ya. Tapi yang ini untuk ganti seal ini sebelah kiri udah selesai. Ini juga informasi buat kalian kalau misalkan punya Supra sebelah kirinya selalu rembes ya, rembesnya di sebelah sini nih. Di sini basah-basah terus. Pasti penyakitnya dari sini ya. Seal ini tadi seal magnet, terus sama o-ring ini ya. Tuh. Untuk o-ring ini sendiri, o-ring yang besarnya ini yang ini ya. Ini saya nyari yang ori ya, yang original. Ininya doang, ini nggak ada yang jual ya. Nggak ada yang jual. Setahu saya loh. Kalau ada yang tahu mungkin boleh informasiin. Jadi bagi-bagi informasi buat teman-teman yang lain. Ini kalau saya sih belum pernah nemuin yang original ya, ininya doang. Kalaupun kita mau dapat ini yang original, kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah ini kita harus beli sama cover ininya juga, ya. Jadi agak makan biaya lumayan gitu. Kalau ini seal ini ada yang jual, yang original ada kok. Seal ini original, ini juga saya ganti tadi original ya. Ini juga original. Ini rantai keteng juga original. Ini nggak seberapa kok, harganya murah. Rantai keteng seal ini murah kok. Kalau ini yang biasa, kalau kita beli satuan, beli gini doang. Kalau di sini di daerah saya di Bekasi ya, ini satu gini biasanya orang bengkel jual 10.000 nih satu. Itu. Tapi kalau misalkan di online, kalian cek online murah sih ginian, paling cuma 1.000 per 2.000 gitu. Cuman kan kalian harus bayar itu ya, ongkos kirim. Jadi sama aja, malah jatuhnya lebih mahal. Udah gitu kalian harus nunggu lagi gitu. Jadi untuk sebelah sini penyakit permasalahan Supra nih, yang bocornya selalu rembes nih sebelah kirinya, itu penyakitnya dari situ ya. Oke, jadi ini sekian dulu nih. Nanti saya lanjut dulu ngerjain yang lain. Nanti kalau ada update lagi saya informasikan. Ya, sekarang sudah jadi seperti ini motornya ya. Bisa dibilang prosesnya ini udah sampai ya bisa dikatakan 70% lah ya. 70%, cuman memang mesin ini kita belum hidupin. Ini koil belum kita pasang, koilnya baru ya. Koil baru, kabel-kabel bodinya baru, selang bensin nanti baru, filter baru, kunci kontak baru, terus disc brake baru, jari-jari baru, pelek baru, ban baru, blok kanan kiri di chrome, terus footstep juga di chrome, footstep belakang ini ya, footstep depan juga di chrome, kickstarter di chrome. Ini dudukan aki nih ya, boxnya ini baru, tutupnya pun baru, baut-bautnya kita ganti. Terus apa lagi ya, sok belakang saya pakai Supra 125 atau Karisma sama aja. Ini dia punya lampu-lampu nanti baru semua ya. Ini yang belakang sudah saya pasang. Ini jok habis ganti busa, ganti sarung juga. Gear set nanti baru. Terus apa lagi ya, untuk bagian mesin ini yang baru, blok sehernya baru ya, bloknya beserta sehernya baru. Ini kita bersihkan aja kalau untuk headnya.
terus dalemannya klepnya baru, sealnya baru, terus apa lagi ya, packing itu juga baru, ini baut kita gantiin baru, karburator juga kita servis ya, kan ada videonya sebelumnya ya. Ini box filter juga dalamnya udah baru, busanya. Apalagi ya, ini saya lagi nunggu apa ya, saya lagi pesen sama bengkel, saya pesen apa namanya, saya lupa apa itu ya, saya pesen apa ya, saya pesen ini apa namanya, dia punya magnet ya, pelor one way nya tuh, one way pelornya itu saya ganti baru, lagi pesen. Barangnya di sini saya udah muter-muter kosong semua ya, jadi mau nggak mau saya pesen dulu karena itu jarang ada ya, jarang yang stok. Ini sensor switch netral baru ya. Ini kabel selang bensin nanti kita kita rapikan lagi. Ini nanti bakalan kita bersihkan lagi ya. Ini komstir juga baru, sealnya seal shock breaker, terus itunya juga baru kan udah ada ya, saya bikin videonya tuh, saya lagi bongkar. Ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini part kedua, videonya sampai sini dulu. Nanti di part ketiga baru kita bikin sampai yang sudah tuntas ya, gitu. Oke, jadi kalau misalkan sekarang nih banyak banget yang nanyain apa namanya, alamatnya di mana. Coba kalian cek deh kolom deskripsi, atau coba nontonnya jangan di skip. Itu di menit-menit kesekian itu saya cantumin ya, nomor telepon, IG, lokasi itu juga sudah saya cantumin. Terus banyak yang nanya juga soal beli cover body yang orisinil ya. Jujur itu susah ya nyarinya cover body yang orisinil. Kalau untuk kalian yang ada di daerah atau males keluar, males nanya-nanya ke bengkel, mungkin kalian cari online aja. Beli online di Bukalapak atau Tokopedia, kayaknya masih ada gitu. Kayaknya masih ada. Coba aja kalian cek. Cuman memang biasanya nggak lengkap. Mungkin ada yang satu toko cuman ada spakbor doang, atau terus toko lain cuman ada tutup aki gitu. Dan biasanya warnanya pasti udah bukan hitam ya. Karena paling banyak dicari pasti kan hitam. Biasanya adanya warnanya warna merah atau warna biru, warna silver gitu ya. Jadi tetap kalian harus cat lagi sih gitu. Kayak ini juga kemarin kan saya dapat juga belang-belang. Jadi ya toh saya juga mau cat ulang ya. Cuman saya yang penting nyari bahannya itu bahan original gitu. Saya sih biasanya kalau untuk nyari-nyari spare part gini ya paling ke kebun ceruk. Kalau nggak ada ya paling saya tanya-tanya sama saudara ya. Saudara saya yang main spare part, saya suruh dia cariin gitu. Tapi ya paling mudah kalian ya cari di Bukalapak aja atau di Tokopedia gitu. Oke, jadi video part kedua sekian dulu nih. Sampai di sini ya. Keadaan seperti ini, nanti di part kedua kita sudah nyalain mesin, knalpot sudah terpasang, body nanti segala macam ya kita videoin lagi. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.